Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Anelia Minata dengan NIM 21010160032 dari kelas BPID. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan pemimpin dalam menangani konflik, kepemimpinan transformasional, kepemimpinan dalam Islam, tantangan kepemimpinan kontemporer. Yang pertama ada kepemimpinan pemimpin dalam menangani konflik. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kekuasaan atau otoritas untuk mengarahkan, memimpin atau mempengaruhi orang lain dalam suatu kelompok, organisasi, atau masyarakat. Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang yang terhadap dirinya, orang lain, dan organisasi dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Konflik merupakan suatu proses yang bermula dari konflik laten. Apabila tidak diselesaikan, konflik akan berkembang dan membahayakan organisasi. Strategi dalam pemimpin dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama itu ada pemecahan persoalan. Sebagai anggapan dasar bahwa semua pihak mempunyai keinginan untuk menanggulangi konflik, oleh sebab itu perlu dicarikan ukuran-ukuran yang dapat memuaskan pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam persoalan harus selalu dilalui oleh dua tahapan. Yang pertama yaitu proses penemuan gagasan dan proses pematangan. Yang kedua musyawarah. Dalam musyawarah terlebih dahulu ditentukan secara jelas apa yang menjadi persoalan, kemudian kedua belah pihak yang sedang dalam pertikaian terus mengadakan pembahasan untuk mendapatkan titik pertemuan. Yang ketiga ada mencari lawan yang sama. Dalam hal ini semua pihak diajak untuk lebih bersangkutan karena harus menghadapi pihak ketiga sebagai pihak yang dianggap merupakan lawan dari kedua pihak yang bertikai. Yang keempat, adanya peningkatan interaksi dan komunikasi. Pihak-pihak yang berkonflik agar meningkatkan interaksi dan komunikasi mereka pada suatu saat, mereka juga akan lebih mengerti dan menghargai dasar pemikiran yang berperilaku pihak lain. Yang kelima adalah latihan kepekaan. Pihak-pihak yang berkonflik diajak masuk dalam suatu kelompok. Tiap kelompok diberi kesempatan menyatakan pendapat, termasuk pendapat negatif pihak lainnya. Yang keenam adanya meminta bantuan kepada pihak ketiga. Strategi ini bila terjadi konflik dalam suatu kelompok, bantuan pimpinan kelompok sangat ditunggu. Bila terjadi antara organisasi, merupakan suatu strategi yang diharapkan dapat menyelesaikannya. Yang ketujuh ada koordinasi. Dapat menimbulkan konflik yang juga dapat menangani konflik. Suatu koordinasi dapat menjadi salah satu sumber konflik karena melalui koordinasi seseorang dapat menjadi koordinator yang sedang berperan sebagai koordinasi. Berikut beberapa contoh tokoh-tokoh yang dapat menyelesaikan konflik. Yang pertama ada Nelson Mandela. Pendekatan kolaboratif yang dilakukan oleh Mandela memperjuangkan rekonsiliasi dan perdamaian di Afrika Selatan setelah masa apartheid. Ia menggunakan dialog dengan kompromi untuk mengatasi konflik suatu kelompok etnis dan yang berbeda. Terus yang kedua ada Angela Merkel. Kepemimpinan stabil. Sebagai kanselir Jerman, Merkel dikenal dengan pendekatan yang tenang dan stabil. Ia memperjuangkan dialog dan kompromi dalam mengatasi perbedaan pandangan politik. Yang ketiga ada Mahatma Gandhi. Pendekatan non-kekerasan. Gandhi memiliki gerakan kemerdekaan India dengan pendekatan non-kekerasan. Ia mengajarkan perdamaian dan kesabaran dalam menghargai konflik. Terus yang keempat ada Abraham Lincoln. Kepemimpinan transformasional. Lincoln memimpin Amerika Serikat selama perang saudara dengan visi persaudaraan dan penghapusan perbudakan. Ia menggunakan kayak kompromi dan kepemimpinan yang inisiatif. Selanjutnya ada Queen Elizabeth II. Kepemimpinan stabil dan diplomatik. Ratu Inggris ini telah menghadapi banyak perubahan selama masa pemerintahannya. Ia menggunakan diplomasi dengan ketenangan untuk mengatasi konflik internal dan eksternal. Selanjutnya ada cara menyelesaikan
konflik. Ada tiga ya. Yang pertama itu cari akar masalah, mencari sumber konflik sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Yang kedua, meminta bantuan. Yang kedua, meminta pendapat mediator atau pihak netral. Mediator membantu menyelesaikan konflik secara objektif. Yang ketiga, ada fasilitas diskusi kolaboratif, memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam mencari solusi bersama. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah kemampuan seseorang pemimpin dalam bekerja dengan secara melalui orang lain untuk mentransformasikan secara optimal sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang bermakna sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa pemimpin, staf, bawahan, guru, fasilitas, dana, dan faktor-faktor keorganisasian. Pemahaman akan pentingnya hasil usaha harus diterapkan kepada para pegawai. Selanjutnya ada karakteristik kepemimpinan transformatif. Yang pertama itu ada karakteristik kepemimpinan transformatif mempunyai makna bahwa seorang pemimpin transformasional harus mempunyai karisma yang mampu menyihir bawahan untuk bereaksi mengikuti pimpinan dalam bentuk konkret. Karisma ini ditunjukkan melalui perilaku pemahaman terhadap visi dan misi organisasi, mempunyai pendirian yang kukuh, komitmen, dan konsisten terhadap setiap keputusan yang telah diambil, dan menghargai bawahan. Yang kedua ada inspirational motivasi, berarti karakter seorang pemimpin yang mampu menerapkan standar yang tinggi sekaligus mampu mendorong bawahan untuk mencapai standar tersebut. Karena karakter seperti ini tuh mampu membangkitkan optimisme dan antusiasme yang tinggi pada bawahan. Dengan kata lain, pemimpin transformasional senantiasa untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada bawahan. Yang ketiga ada inspiratif motivasional. Nah, berarti karakter seorang pemimpin yang mampu menekankan standar yang tinggi sekaligus mampu mendorong bawahan untuk mencapai standar tersebut. Karakter seperti ini mampu membangkitkan optimisme dan antusiasme yang tinggi pada bawahan. Dengan kata lain, pemimpin transformasional senantiasa memberikan inspirasi, motivasi kepada bawahannya. Yang keempat ada individualist consideration, berarti karakter seorang pemimpin yang mampu memahami perbedaan individual pada bawahan. Dalam hal ini, pemimpin transformasional mau dan mampu untuk mendengarkan apresiasi, mendidik, dan melatih bawahan untuk mendengar aspirasi pendidikan dan melatih bawahan. Selain itu, seorang pemimpin transformasional harus mempunyai dan mampu melihat potensi prestasi dan kebutuhan berkembang para bawahan serta memfasilitasinya. Dengan kata lain, pemimpin transformasional mampu memahami dan menghargai bawahan berdasarkan kebutuhan bawahan dan memperhatikan keinginan berprestasi dan berkembang para bawahan. Selanjutnya ada efektivitas kepemimpinan transformatif. Ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu meningkatkan kreativitas, yang kedua mengatasi stres, yang ketiga implementasi perubahan, yang keempat pengembangan pemimpin. Pengembangan pemimpin ini bisa berupa kayak kritik terhadap teori kepemimpinan transformasional. Selanjutnya ada teori kepemimpinan transformatif, itu dibagi menjadi 4 ya teman-teman. Yang pertama ada kepemimpinan transformasional yang bersifat etnis dan anti-demokratif dan terlalu banyak penekanan pada aspek kepemimpinan heroik. Yang kedua itu ada kepemimpinan transformasional yang merupakan kepribadian atau cenderung pribadi yang mungkin sulit diubah daripada perilaku yang dapat dilatih dan dikembangkan. Yang ketiga itu adanya kurang kejelasan konseptual mengenai berbagai komponen kepemimpinan transformasional. Yang keempat itu ada kelemahan konseptual. Nah,
teori kepemimpinan transformasional untuk tidak mengidentifikasi kayak pentingnya proses pengaruh dalam teori kepemimpinan transformatif. Yang ketiga selanjutnya ada kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan dalam konsep Al-Quran disebutkan dengan istilah imamah. Kepemimpinan dengan istilah imam, Al-Quran mengaitkan kepemimpinan dengan hidayah dan pemberian petunjuk kepada kebenaran. Seorang pemimpin tidak boleh melakukan kezaliman dan tidak pernah melakukan kezaliman dalam segala tingkat kezaliman. Kezaliman dalam keilmuan dan perbuatan kezaliman dalam mengambil keputusan dan aplikasinya. Kepemimpinan adalah unsur yang tidak bisa dihindari untuk hidup ini. Sudah merupakan fitrah manusia untuk selalu membentuk sebuah komunitas, dan pada sebuah komunitas selalu dibutuhkan seorang pemimpin. Pemimpin adalah orang yang dijadikan rujukan dalam komunitas tersebut. Pemimpin adalah orang yang memberikan visi dan tujuan. Dalam Al-Quran banyak yang membahas kehidupan sosial dan politik, salah satunya adalah kepemimpinan. Dalam Al-Quran, kepemimpinan diungkapkan dengan berbagai macam istilah antara lain khalifah, imam, dan ulil amri. Dalam konsep cara pandang yang menjadi dasar landasan pemikiran, konsep pemimpin adalah konsep yang dimiliki oleh ajaran Islam. Dalam Islam memandang dan mencakup beberapa aspek. Yang pertama ada aspek pengaruh. Dalam ajaran Islam, pemimpin yang tidak memiliki pengaruh akan menyebabkan hilangnya kepercayaan umat pada pemimpin tersebut. Bisa menjadi contoh yakni kayak Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua ada aspek kerohanian. Selain sebagai pemimpin selain aspek rohani ini, selain sebagai pemimpin umat, seorang pemimpin juga memiliki kedudukan sebagai pemimpin agama. Hal demikian ini bisa ditunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau adalah seorang pemimpin rakyat, di lain sisi beliau juga seorang pemimpin agama. Terus yang ketiga ada aspek karakteristik, yaitu aspek yang digunakan untuk menilai kepemimpinan seseorang, meliputi karakter baik dan buruknya. Fungsi dan contoh kepemimpinan dalam Islam secara operasional dapat dibedakan menjadi 5 fungsi pokok kepemimpinan, yaitu fungsi instruktif, fungsi konsultatif, fungsi partisipatif, fungsi pengendalian, dan fungsi keteladanan yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi instruktif. Fungsi instruktif adalah fungsi kepemimpinan yang bersifat satu arah, berbentuk aba-aba, dan pemberian perintah kepada bawahannya. Yang kedua, fungsi konsultatif. Dalam fungsi ini, pemimpin sebagai tempat bertanya, penyampaian saran maupun kritikan dari masyarakat yang dipimpin untuk mendapatkan umpan balik feedback dalam rangka menyempurnakan keputusan yang dihasilkan. Yang ketiga ada partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin tidak hanya sebagai tempat bertanya dan berkonsultasi bagi masyarakat yang dipimpin, namun juga setelah turun tangan serta berusaha untuk mengaktifkan setiap masyarakat untuk bersama-sama mengerjakan tugas yang diamanahkan kepadanya. Yang keempat ada fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian menggambarkan bahwa pemimpin sebagai pengawas, pengukur pelaksanaan pekerjaan serta mengambil tindakan-tindakan korektif bila terjadi penyimpangan dalam masyarakat yang dipimpin. Yang kelima ada fungsi selanjutnya ada fungsi keteladanan. Di dalam fungsi ini pemimpin dituntut agar memiliki kepribadian yang perilaku terpuji, sehingga menjadi contoh teladan yang dimiliki oleh masyarakat yang dipimpinnya. Gambaran tentang fungsi ini dijalankan oleh Rasulullah SAW yang berakhlak mulia sehingga menjadi uswatun hasanah bagi seluruh umat muslim. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat
Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Karakter pemimpin dalam Islam memiliki beberapa ciri khas yang menonjol. Di antaranya adalah sifat adil, amanah, jujur, dan memiliki kemampuan untuk memimpin dengan bijaksana. Seorang pemimpin Islam haruslah mampu menegakkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, baik itu dalam urusan pribadi maupun publik. Selanjutnya ada sifat adil. Ini sangat penting karena pemimpin yang adil akan mampu memberikan keputusan yang tidak memihak dan menjaga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keadilan dalam Islam bukan hanya sebatas pada hukum dan peraturan, tetapi juga mencakup keadilan sosial dan ekonomi. Kemampuan untuk memimpin dengan bijaksana adalah karakter-karakter terakhir yang menjadi syarat seorang pemimpin Islam yang baik. Hal ini berarti seorang pemimpin harus memiliki kebijakan dalam mengambil keputusan dan mampu melihat jauh ke depan untuk kepentingan umat. Contoh pemimpin dalam Islam yang pertama itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi, yang dikenal karena kepemimpinannya dalam perang salib dan pembebasan Yerusalem. Salahuddin tidak hanya dikenal sebagai seorang panglima perang yang hebat, tetapi juga sebagai pemimpin yang sangat humanis. Dia memperlakukan musuh dengan hormat dan memberikan perlindungan kepada penduduk Yerusalem setelah pembebasan kota tersebut. Keberhasilan Salahuddin dalam memimpin pasukan Islam dan mengelola wilayah yang luas menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam dapat diaplikasikan dalam situasi yang secara kompleks dan menantang. Selanjutnya ada tantangan kepemimpinan kontemporer. Kepemimpinan kontemporer dapat didefinisikan sebagai gaya kepemimpinan yang berpusat pada pemberdayaan individu, kolaborasi, visi yang jelas, adaptasi terhadap perubahan, dan pendekatan yang etnis. Berikut karakteristik utama kepemimpinan kontemporer adalah yang pertama itu transformasional. Pemimpin kontemporer mampu menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan bersama. Mereka menciptakan visi yang jelas dan mendelegasikan tanggung jawab dengan efektif. Yang kedua ada sinergis. Pemimpin kontemporer mendorong kolaborasi dan kerjasama tim. Mereka menghargai keagamaan dan inklusivitas serta membangun hubungan yang kuat dengan pengikutnya. Yang ketiga ada visioner. Pemimpin kontemporer memiliki visi yang jelas untuk masa depan dan mampu mengakomodasikan dengan efektif. Mereka berpikir strategi dan proaktif dalam menghadapi tantangan. Yang keempat ada etnis. Pemimpin kontemporer menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan integritas. Mereka membuat keputusan yang adil dan bertanggung jawab serta membangun kepercayaan dengan pengikutnya. Yang kelima ada adaptif. Pemimpin kontemporer mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan belajar dari pengalaman. Selanjutnya ada contoh atau tantangan dalam pemimpin kontemporer ini. Yang pertama itu ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tantangan yang dihadapi dan cara menyikapi mereka terbuka terhadap ide-ide baru dan fleksibel dalam pendekatan mereka. Kebudayaan korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan fenomena sosial yang meresap dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam ranah pemerintahan dan bisnis. Istilah ini merujuk pada praktik tidak etis dan seringkali melanggar hukum yang mencakup korupsi, yaitu penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Kolusi yaitu persengkolan antara pihak-pihak yang seharusnya bersaing untuk keuntungan bersama, dan nepotisme yaitu pemberian posisi atau keuntungan kepada keluarga atau kenalan tanpa mempertimbangkan kualifikasi dan kompetisi. Yang kedua ada biokrasi,
yang belum berubah. Biokrasi yang belum berubah adalah fenomena di mana struktur dan proses biokratik dalam sebuah organisasi atau pemerintah masih yang adaptasi yang memadai terhadap perkembangan zaman atau perubahan lingkungan. Yang ketiga ada keterbatasan kapasitas. Keterbatasan kapasitas ini pemimpin yang memiliki kapasitas yang sesuai dengan tuntutan dan kepentingan masyarakat serta mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Kapasitas dalam konteks ini mencakup kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memungkinkan pemimpin untuk efektif dalam memimpin dan memenuhi harapan masyarakat. Yang keempat, menghadapi era globalisasi. Dalam menghadapi era globalisasi yang ditandai dengan dinamika yang cepat dan kompleks, penting bagi pemimpin untuk memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Hal ini melibatkan ketersediaan dan perubahan dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan global, termasuk perubahan teknologi, ekonomi, sosial. Pemimpin yang efektif harus mampu membaca tren dan perubahan-perubahan di pasar global, serta mengarahkan organisasi atau negara mereka untuk tetap relevan dan berdaya saing di tengah-tengah perubahan tersebut. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan munculnya tantangan kepemimpinan kontemporer. Yang pertama itu ada globalisasi dan persaingan global. Yang kedua, perubahan teknologi yang cepat. Yang ketiga itu ada pergeseran demografis angkatan kerja. Yang keempat, tuntutan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Dengan ini, pemaparan mengenai kemampuan dalam menangani konflik kepemimpinan seperti meliputi kepemimpinan transformasional, kepemimpinan dalam Islam, tantangan kepemimpinan, dan kepemimpinan kontemporer. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.